Hai, dulu kalau kita denger kata iPhone SE pasti yang kebayang itu handphone yang kecil, jadul, dan spek yang seadanya. Tapi kali ini Apple bikin kejutan di iPhone SE generasi 4 yang bakal punya desain kayak iPhone 14 dengan berbagai upgrade yang sangat menarik untuk kita ulas. So bareng gue Irfan, mari kita mulai journey-nya. Kalau kita flashback, dulu iPhone SE itu khas banget sama desain klasik yang mirip iPhone 8. Tapi di iPhone SE generasi keempat yang isunya akan dirilis tanggal 11 Februari menurut Mark Gurman ini akan meninggalkan desain klasik tersebut. iPhone SE 4 bakal punya tampilan kayak iPhone 14, layarnya 6,1 inch dan pakai notch bukan dynamic island kayak halnya di iPhone 15 dan iPhone 16 series. Terus nih ya, yang lebih kerennya lagi, layarnya sekarang tuh udah pakai material OLED. Ini pertama kalinya seri SE dapat panel OLED setelah sebelumnya masih stuck di panel IPS doang. Jadi tampilan warnanya bakal lebih tajam, lebih hemat daya, dan tentu aja lebih premium. Walaupun refresh rate-nya masih tetap 60 Hz sih. Tapi meskipun desainnya ini akan mirip kayak iPhone 14, ada satu hal yang cukup dalam tanda kutip low budget, di mana iPhone SE generasi keempat cuma punya satu kamera belakang doang. Dan ya, nggak ada lensa ultrawide atau telefoto. Tapi apakah satu kamera ini cukup? Gimana menurut kalian? Selama ini, seri SE selalu punya kamera yang ya bisa dibilang standar. Tapi di generasi keempat ini, Apple kayaknya mau kasih peningkatan yang cukup signifikan. Kamera utamanya bakal naik dari 12 megapiksel di generasi ketiga menjadi 48 megapiksel di generasi keempat ini. Ini merupakan upgrade gede setara sama iPhone 15 dan iPhone 16. Nah, pertanyaannya, apakah SE4 ini bakal dapat fitur kekinian yang canggih kayak night mode atau cinematic mode? Kalau kali ini tetap nggak dikasih, ya sayang banget sih. Cuman gue yakin sih harusnya fitur tersebut udah ada ya, secara ini udah tahun 2025 gitu loh. Lalu untuk mute button, isunya juga ini akan digantikan dengan action button seperti halnya di iPhone 15 Pro dan iPhone 16 series. Jadi lebih kekinian gitu. Terus kalau urusan performance, iPhone SE generasi 4 ini nggak main-main. Bocoran dari Mac Rumors dan The Verge bilang kalau HP ini bakal ditenagai chipset A18 Bionic. Ya, kalian nggak salah dengar, A18 Bionic sama kayak yang dipakai di iPhone 16 series. Dengan demikian, artinya performanya bakal gila banget buat HP di kelas harga ini. Buat gaming, gak usah ditanya lah, udah pasti jalanin semua game dengan lancar. Bahkan kalau kita lihat A18 Bionic di iPhone 16 udah support game AAA. Lalu buat kebutuhan multitasking, dengan RAM 8GB, iPhone SE 4 ini harusnya bisa lebih tahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Dan ya, lupa, ada satu lagi, yaitu Apple Intelligence. Bocorannya iPhone SE 4 ini bakal mendukung fitur AI dari Apple yang kemungkinan cuma bisa dipakai di iPhone dengan chip terbaru. Jadi ini bakal jadi handphone murah pertama Apple yang punya fitur AI secanggih iPhone flagship. Info terbaru juga menyebutkan kalau iPhone SE generasi keempat ini akan jadi handphone pertama yang pakai modem 5G buatan sendiri. Selama ini mereka selalu pakai modem dari Qualcomm yang udah terkenal kencang dan stabil. Nah, menurut laporan dari Engadget, modem Apple ini belum mendukung jaringan millimeter wave dan agregasi carrier-nya lebih sedikit. Artinya buat pengguna di beberapa negara, khususnya di Amerika yang udah support jaringan millimeter wave, jaringan 5G di iPhone SE generasi keempat mungkin nggak sekencang iPhone flagship yang udah pakai modem Qualcomm. iPhone SE generasi keempat juga bakal pakai USB-C sesuai regulasi Uni Eropa tentunya. Apple udah nggak bisa pakai port Lightning lagi. Jadi kalau kalian udah punya kabel USB-C dari HP Android atau iPad, bisa langsung dipakai buat ngecas iPhone SE 4 nantinya. Untuk kapasitas baterainya belum ada bocoran pasti, mengingat desainnya mirip iPhone 14, bisa jadi kapasitasnya sekitar 3200-an mAh lah ya. Yang notabene lebih besar dari iPhone SE generasi sebelumnya yang cuman 2000-an mAh. Kalau beneran lebih besar, ditambah dengan chipset A18 Bionic yang lebih efisien, harusnya daya tahan baterainya jauh lebih baik. Sekarang pertanyaan pentingnya, berapa harganya? Menurut bocoran atau rumor yang beredar sih bilang sekitar 470 sampai 500 dolar. Kalau dikonversi ke rupiah kira-kira sekitar 7-8 jutaan lah ya sebelum pajak.
Jadi, apakah iPhone SE generasi keempat ini worth it apa enggak? Nah, ini tergantung banget sama dua hal. Satu, apakah kameranya bakal oke meskipun dengan satu lensa? Dua, apakah modem 5G buatan Apple nggak bakal ada masalah? Kalau dua hal ini udah beres, aman, iPhone SE bisa jadi pilihan yang menarik banget. Overall, kalau kita simpulkan, iPhone SE generasi keempat ini beneran naik kelas dibanding SE sebelumnya. Dari yang tadinya kayak handphone jadul, masih pakai fingerprint dengan jidat yang tebal, sekarang jadi kayak iPhone 14 mini gitu. Cuma pertanyaan besarnya, apakah iPhone SE generasi keempat ini akan masuk resmi ke Indonesia? Atau buat kita yang tinggal di Indonesia cuman angan-angan semata? So, mudah-mudahan Apple juga berkomitmen untuk melakukan investasi dan bernegosiasi kembali dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kemenperin. Personally, gue pribadi cukup yakin kalau iPhone SE generasi keempat ini bakal laku di Indonesia kalau harganya sesuai yang kita prediksi. Nggak terlampau tinggi dan masih bisa dijangkau oleh banyak orang. So, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang isu dan rumor dari iPhone SE generasi keempat ini. Thank you for watching this video. Bye-bye.